semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kalian tidak masuk, ini belajarnya dari video aja. Nanti silakan video yang saya buat ini silakan disimak buat belajar dan disesuaikan sama buku pelajaran yang ada di sekolah, buku paket atau buku wis lainnya. Yang penting ada sumber belajarnya. Materinya terkait teks cerita sejarah, materi di kelas 12 semester 1 ya. Terkait teks cerita sejarah, nanti teknisnya akan saya jelaskan dari web ataupun portal daring. Ini saya ngambilnya dari alurnya gramedia.com ya. Kita tahu Gramedia salah satu sumber terpercaya terkait materi-materi pelajaran gitu. Jadi nanti akan saya bacakan sambil tak jelaskan dulu. Yang saya akan usahakan menjelaskan yang lebih mendetail saja gitu. Jadi yang pertama terkait dengan pengertian teks cerita sejarah, terus ciri-cirinya, strukturnya bagaimana, terus contohnya, terus jenisnya apa aja. Nanti sekelumit sekilas kita bahas ya. Nanti bisa disesuaikan sama bukunya yang di sekolah gitu. Ya, terkait teks cerita sejarah. Jadi kalau secara sederhananya, secara intinya saja, garis besarnya yaitu teks sejarah itu teks yang menceritakan suatu kronologis, suatu kejadian di masa lampau. Tentunya jenisnya ada banyak. Nah, ini beda dengan cerita rakyat ya. Ada cerita rakyat itu juga berbau unsur sejarah, tapi bedanya kalau cerita rakyat itu lekat kaitannya dengan sisi mistisnya. Ada sisi mistis. Contoh dia punya kekuatan gaib ataupun terdapat suatu keajaiban. Itu yang kalau cerita rakyat. Biasanya cerita rakyat itu legenda, terus mitos, dan seperti asal usul terbentuknya suatu daerah atau suatu tempat. Nah, itu juga mengandung sejarah, tapi bukan teks cerita sejarah. Itu lebih ke cerita rakyat karena ranahnya sudah berbeda meskipun sama-sama berbau sejarah. Nah, kita fokusnya nanti akan di teks cerita sejarah. Tadi sempat tak terangkan sekelumit intinya saja. Terus ini saya ngambilnya dari webnya Gramedia terkait pengertian dan lain-lain. Saya bacakan, nanti bisa disimak atau bisa di inisiatif sendiri dibuka di webnya gramedia.com. Yang pertama, pengertian cerita atau teks cerita sejarah. Di sini pengertiannya sejarah termasuk ke dalam jenis karya sastra prosa yang bersifat imajinatif. Ya. Jadi dia imajinatif, mengandung imajinasi dari pengarangnya. Jadi pengarang itu buat entah itu novel ataupun cerpen atau cerita apapun yang bermuatan fiksi. Fiksi itu imajinatif tadi, rekaan yang bersudut pandang atau bersumber dari penulis itu sendiri. Seperti itu. Contoh misalkan novel atau cerpen yang berbau sejarah, menceritakan peristiwa masa lampau terus diadaptasi di novel yang masa sekarang. Lanjut, penyusunan dan penulisan teks cerita sejarah harus memuat fakta dari peristiwa sejarah yang terjadi. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah tidak semua peristiwa di masa lalu dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Kenapa kok seperti itu? Hal itu dikarenakan suatu peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah karena telah memenuhi beberapa syarat. Beberapa syaratnya yaitu ini:
cerita sejarah antara lain yaitu peristiwa tersebut ya dapat memberikan dampak kepada banyak orang. Selain itu, teks cerita sejarah hanya dapat memuat peristiwa yang unik, abadi, dan dianggap penting oleh beberapa masyarakat. Seperti itu. Jadi itu ya terkait lebih mendetailnya terkait pengertian teks cerita sejarah. Karena sumbernya pun ada banyak, bisa dari novel, dari cerpen, yang di buku biasanya novelnya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia ya. Itu menceritakan keadaan Indonesia sewaktu kolonialisme ya, pas waktu penjajahan Belanda. Sejarahnya terkait seperti itu, tapi novelnya nggak hanya seperti itu, jadi dia lebih kompleks, menceritakan kehidupan sosial masyarakat itu kala itu seperti apa, terus kondisi hiruk pikuk di zaman penjajahan itu seperti apa, suasananya seperti apa. Dan dia dalam novel tersebut sangat kompleks menceritakan suasana kolonial pada waktu itu. Novelnya Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur itu salah satu contoh teks cerita sejarah atau novel sejarah, juga bisa dikatakan seperti itu. Bahkan Bumi Manusia itu sudah diadaptasi dalam bentuk film, ada filmnya juga. Oke, yang selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis teks cerita sejarah. Nanti silakan disimak dan dicocokkan dengan yang ada di buku paket. Ini jenisnya dulu, jenis cerita sejarah. Oke, yang pertama fiksi. Ini contohnya novel, cerpen. Yang ini kalau fiksi ini. Oke, jenisnya ada dua jenisnya. Jenis cerita sejarah itu ada dua. Yang pertama fiksi, yang kedua non fiksi ya, seperti itu. Kalau fiksi berarti dia bersifat imajinatif atau rekaan. Itu murni imajinasi dari penulisnya. Tidak ada unsur faktanya, tidak ada. Cuma pure murni dia khayalan, fiktif, imajinatif, pure murni dari pengarangnya tersebut. Contohnya apa? Novel sama cerpen. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari ada salah satu atau yang relate dengan kehidupannya sekarang, tapi basicnya tetap dari fiksi. Fiksi itu imajinatif atau khayalan tadi. Yang kedua non fiksi, berarti ini beneran ada, datanya beneran ada. Yang pertama biografi sama autobiografi. Ini erat kaitannya dengan tokoh-tokoh penting. Contohnya Presiden Soekarno, B.J. Habibie, Gus Dur, dan lain-lain. Terkait tokoh penting, biografi sama autobiografi. Kenapa kok masuk ke ranah ini? Karena
suatu tokoh penting itu juga terdapat historisnya, nilai historisnya juga ada. Dari kiprahnya dalam dunia pendidikan atau di dalam dunia politik Indonesia itu juga termasuk di situ. Karena dia dinamakan ini non fiksi, beneran ada non fiksi itu. Biografi itu teks yang dibuat yang bersumber dari suatu tokoh, itu yang dibuat oleh orang lain, biasanya tekniknya ditanyai, diwawancara, disuruh cerita seperti itu, namanya biografi. Ini biodata atau perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Gimana caranya? Nah, tadi misal wawancara tokoh penting seperti Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi itu ditanyai oleh seseorang, ditanya terkait semua terkait kehidupannya, mulai dari lahir, dari masa kecilnya, masa sekolah hingga sekarang menjadi presiden, itu semua akan ditanya. Itu namanya biografi, karena yang nanya orang lain. Bedanya dengan autobiografi apa? Kalau auto ini orangnya sendiri yang nulis. Jadi misal kita pengen buat autobiografi, ya ditulis saja perjalanan dari masa kecil sampai sekarang, terus pencapaian apa yang sudah kita capai, itu ditulis saja. Itu namanya autobiografi. Yang ini ditulis oleh orang lain, yang ini ditulis sendiri. Itu jenisnya cerita sejarah, teks cerita sejarah. Nah, dia bedakan dengan cerita rakyat. Ini beda dengan cerita rakyat. Oke, di video sudah cukup jelas. Itu sekelumit secara singkatnya yang tak sampaikan. Jadi yang tak sampaikan secara garis besarnya agar lebih mudah dipahami, secara sederhananya seperti itu. Nah, terus ini gantian yang sesuai ini, yang lebih mendetail, nanti akan saya bacakan juga. Yang di sini keterangannya secara garis besar, novel sejarah dan teks sejarah pada dasarnya masih termasuk dalam bentuk teks cerita sejarah. Ya, benar, seperti itu. Terus ini kalau yang fiksi atau biasa dikenal dengan novel sejarah, sebuah karya sastra. Novel memang identik dengan karangan imajinatif dan imajinasi yang bersumber dari pengarangnya. Namun banyak novel sejarah yang memuat fakta sejarah tentang suatu peristiwa. Misalnya apa? Novel tetralogi Pulau Baru karya Pramudia Anantatur. Salah satunya ya Bumi Manusia tadi. Selain novel, teks cerita sejarah juga dapat ditulis ke dalam bentuk cerpen. Nah ini, yang fiksi kan, novel, cerpen itu masuk ke yang fiksi. Pembuatan teks cerita sejarah berjenis fiksi biasanya dibuat sesuai data yang didapat dari sumber sejarahnya. Nah, yang kedua, non fiksi. Nah, keterangannya di sini juga kan saya bacakan agar lebih mendetail. Berbeda dengan cerita fiksi yang mengandung sedikit karangan dari penulis, bentuk teks cerita sejarah non fiksi, nah ini murni berangkat dari fakta yang sebenarnya. Ya, jadi kalau non fiksi ini benar-benar ada masalahnya atau ceritanya benar-benar terjadi, itu yang non fiksi. Hal ini menjadikan teks cerita sejarah lebih kuat dalam berbagai peristiwa, bukan penceritaannya. Itu. Contohnya apa? Misalnya adalah ini biografi.
biografi dan autobiografi. Dalam web ini pun juga sudah diterangkan kalau non fiksi itu ada dua ini, itu kebanyakan seperti itu. Sementara karya yang termasuk teks cerita sejarah yaitu Sejarah Melayu karangan Selabir dan catatan seorang demonstran karya Suhukji. Itu salah satu karyanya. Ini masuk ke ciri-ciri. Untuk berdasarkan saya ciri-cirinya. Tadi perbedaannya, sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri teks cerita sejarah dapat digunakan untuk membedakan teks cerita sejarah dengan teks yang lainnya. Nanti akan tahu bedanya. Selain itu, perbedaan antara teks cerita sejarah berupa novel sejarah atau fiksi, ya fiksi tadi, dan teks cerita sejarah non fiksi juga sangatlah tipis. Jadi perbedaannya itu hanya sedikit sekali, tipis. Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena meskipun dia fiksi berbentuknya novel ataupun cerpen, itu ceritanya juga mengambil atau berbahan dasar dari cerita yang asli, seperti itu. Jadi cerita sebenarnya nanti di otak-atik lagi, disesuaikan dengan imajinasi penulis atau pengarang. Tentunya yang relate dengan kehidupan masa sekarang atau yang akan datang, seperti itu. Oke, yang pertama ciri-cirinya, judul pada teks cerita sejarah memiliki sifat lebih eksplisit, sedangkan cerita dalam novel sejarah lebih implisit. Itu saja.
Oke, kurang lebih ini ciri-cirinya, sifatnya eksplisit, mengandung makna kata lampau dan konjungsi temporal. Tentunya dalam buku pelajaran, buku paketmu yang warna merah itu dia lebih komplit, lebih mendetail. Kenapa kok tak tulisan yang 3 ini? Ini secara garis besarnya dia ciri-cirinya ada 3 ini secara garis besar ya, tapi kalau mendetail ini masih ada lagi. Ini buat perbandingan aja, yang dipadukan belajarnya dari sumber apapun, yang penting bisa menambah wawasan kita terhadap suatu pelajaran tersebut. Ini kalau di video udah lumayan jelas tulisannya. Dalam teks cerita sejarah itu juga erat kaitannya dengan bukti-bukti atau peristiwa sejarah, bukti peninggalannya. Misalkan Candi Borobudur yang di buku itu, kalau tidak salah Candi Borobudur ada, terus Kemelut di Majapahit juga ada. Itu juga termasuk teks cerita sejarah. Karena apa? Meskipun rekaan, meskipun imajinasi dari penulis, tapi penulis juga harus membaca dulu, membaca sumbernya dari mana, kronologi kejadiannya gimana. Tentunya setiap sumber, setiap penulis pasti beda pandangan. Nah, hal itu tidak usah dibuat perbedaan, dibuat sebagai kasanah atau kasanah keilmuan kita saja, untuk menambah wawasan juga bisa. Itu. Ciri yang paling mudah dipahami yaitu jikalau teks ini berbau sejarah, berbau masa-masa lampau, itu bisa dikatakan teks tersebut dapat dikatakan sebagai suatu teks cerita sejarah. Tentunya ini beda dengan cerita rakyat. Kalau cerita rakyat erat sekali kaitannya dengan misalkan asal-usul, legenda, mitos dan lain-lain seperti itu. Jadi harap bisa membedakan ya, mana yang murni sejarah asli sama yang berbau sejarah yang dia sifatnya masih mitos atau masih belum tentu kebenarannya, belum ada bukti-buktinya. Ini selanjutnya terkait struktur teks cerita sejarah. Ini masuk ke strukturnya. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. 2. Urutan peristiwa. 'Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu bisa dikatakan sebagai pengenalan atau bagian awal dalam suatu teks cerita sejarah. Jadi 1 sampai 2 paragraf yang awal di teks cerita sejarah itu dia termasuk bagian ini, bagian orientasi. Jadi pengalaman cerita. Pengalaman cerita itu bisa dikatakan lebih simpelnya menggiring pembaca agar
langsung mengetahui apa yang akan dibahas dalam teks cerita tersebut. Terus yang kedua terdapat ini urutan peristiwa atau kronologis. Jadi urutan kejadiannya ini biasanya mulai paragraf yang di tengah-tengah itu, yang biasanya terletak di paragraf 3 sampai seterusnya. Nah, pokoknya belum sampai ini resolusi ya. Ini satu rangkaian biasanya 1, 2, 3 urutan peristiwa atau kronologis, konflik atau dan resolusi biasanya satu rangkaian. Tapi urutannya tetap urut. Maksudnya konflik ini puncak masalah, permasalahan atau kemelut yang terdapat dalam cerita tersebut itu apa? Terdapat dalam ini konflik. Jadi masalahnya, klimaksnya di sini. Terus ada resolusi. Resolusi itu penyelesaian masalah. Jadi ini di bagian akhir. Bagian akhir dalam cerita tersebut. Tentunya teks cerita sejarah. Resolusi dia menawarkan solusi yang ditawarkan agar konfliknya itu selesai. Jadi bagian akhir. Jadi grafiknya dari ya landai dulu, dari rendah terus naik terus baru turun lagi. Ini puncaknya di sini juga ini. Konflik dan resolusi. Ya, kalau koda ini di bagian akhir. Biasanya di bagian yang paling akhir 2 sampai 2 paragraf terakhir biasanya. Kalau enggak gitu ya 1 paragraf terakhir itu masuk ke bagian kode. Ini bagian yang paling akhir atau bisa dikatakan dengan kesimpulan. Dia biasanya di sini berisi amanat atau pesan moral dari suatu teks cerita tersebut. Itu. Ya. Ada 5 orientasi, urutan peristiwa atau kronologis, konflik, resolusi dan kode. Nah, ini pun juga nantinya akan berbeda dengan buku yang di sekolah, artinya agak ya ada persamaan, ada perbedaan lah. Itu buat panduan atau perpaduan dari pengetahuan belajar saja. Itu. Oke, selanjutnya masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ini saya ngambilnya base-nya dari HP aja, dari webnya Gramedia. Oke, sambil tak bacakan aja nanti. Maksud dari kata ganti orang ketiga.
Kata ganti orang ketiga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata ganti tunggal, ia, beliau, dia, dan seterusnya, dan kata ganti jamak, mereka, kalian, dan seterusnya. Selain kedua jenis kata ganti tersebut, kata orang ketiga di dalam teks cerita sejarah juga dapat berupa nama orang atau nama tokoh. Jadi langsung menyebut nama tokohnya atau nama orangnya. Dia berisi keterangan waktu juga. Contohnya pada zaman dahulu, pada waktu itu, sejak saat itu, pada tahun, dan lain-lainnya pada tahun tersebut. Keterangan waktu ini masa menerangkan masa atau temporal tadi terkait teks cerita sejarah. Terus selanjutnya ada keterangan tempat. Nah, ini gunanya untuk memberikan keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Di mana? Jadi settingnya di mana? Yang kelima ada konjungsi kausalitas. Yang keempat, Di sini yang keempat, konjungsi kausalitas itu terkait sebab akibat. Dapat diartikan atau dapat disebut dengan sebuah kata yang menghubungkan sesuatu yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu intra kalimat dan antar kalimat. Misalnya apa? Contoh katanya, satu, kata karena, sebab, dan lain seterusnya. Seperti itu ya. Kalau antar kalimat, contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan seterusnya. Itu. Yang terakhir adalah nomina. Ya, nomina. Penggunaan nomina biasanya mengacu pada suatu nama. Misalnya seperti nama orang, hewan, benda, atau juga bisa pada gagasan ide. Nomina pun juga ada banyak jenisnya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait teks cerita sejarah. Ini cuma sekelumit yang saya paparkan, karena keterbatasan waktu juga. Bisa kalian padukan dengan buku teks atau buku pelajaran yang ada di sekolah. Tentunya dengan buku teks itu akan lebih detail. Ya. Barangkali kalau mau belajar lagi lewat portal daring seperti itu terkait pembelajaran, tidak hanya cerita sejarah tapi semua pelajaran. Sekarang belajar juga lebih enak dengan dimudahkan dengan adanya HP atau GW. Oke, saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.